Bab 714. Pentingnya nyawa manusia. Setelah melihat foto, awal mula pria itu hanya merasa curiga. Karena pria yang berada di dalam foto ini terlihat tampan, dan memancarkan aura yang dingin. Meskipun itu hanyalah selembar foto, namun auranya yang tegas dan dingin itu malah menerpa ke arahnya, seperti orang itu tengah berdiri di hadapannya. Hal yang terpenting adalah wajah pria ini terasa sangat familiar. Siapakah ia? Reaksinya yang janggal ini membuat Audrey Han mengira bahwa ia mengenal Golden Ye, dan Golden Ye juga berada di dalam korban-korban yang terselamat tadi. Pria yang berdiri di sebelahnya melirik sekilas, kemudian membelalak mata besar. Bukankah ini adalah Tuan Muda Ye? Ada orang yang mengenalinya. Tatapan Audrey Han terlihat penuh harapan ketika memandang ke arahnya. Pria yang berbicara dengan Audrey Han tadi juga langsung menepuk jidat, seperti tersadar akan sesuatu. Pantas saja aku merasa familiar. Setelah kamu memberitahu, aku benar-benar mengingatnya. Bukankah ini adalah Tuan Muda Ye? Ia tampak agak semangat, namun tak lama kemudian, ia menyadari betapa seriusnya masalah ini, sehingga tatapan dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Ia kembali mendongak dan menatap Audrey Han, berbicara dengan suaranya yang terdengar serak. Nona, maksudmu, Tuan Muda Ye juga menumpangi pesawat ini? Mendengar kata-kata darinya, tatapan Audrey Han yang penuh harapan pun meredup. Saat melihat ekspresi mereka tadi, ia pun mengira kalau Golden Ye sudah berhasil ditemukan, dan ia bisa segera menemui Golden Ye. Namun kedua orang ini justru bertanya balik kepada dirinya, apakah Golden Ye juga menumpangi pesawat ini? Ia harus bagaimana menjawab mereka? Ia benar-benar berharap Golden Ye tidak menumpangi pesawat ini. Kalau tidak, bayangan tubuh Audrey Han yang kurus terlihat tidak seimbang, dan hampir saja terjatuh ke depan. Untungnya, Audrey Han membantunya membopong tubuhnya, lalu ia mengulum bibir, lalu berujar dengan dingin, sepertinya mereka masih belum menemukan Golden Ye. Audrey, kita juga tidak bisa membantu apapun di sini. Bagaimana kalau kita mencari tempat istirahat terdekat untuk istirahat terlebih dahulu? Istirahat satu malam sembari menunggu kabar. Di bawah sinar lampu, wajah Audrey Han terlihat sangat pucat. Ia pun menggigit bibir bagian bawahnya sembari menggeleng kepala dengan kuat. Padahal air matanya sudah mengumpul di dalam mata, namun air matanya malah tidak menetes sama sekali. Kedua matanya memerah, namun Audrey Han terus menggigit bibir bagian bawahnya kuat, menggelengkan kepala, dan tidak melontarkan apapun. Seperti anak kecil yang keras kepala. Audrey Han. Ia hanya bisa menghela napas di dalam hati, lalu menatap orang di seberang sana. Pria parubaya itu menyadarinya, lalu melirik sekilas petugas yang berada di sampingnya, seperti tidak tega untuk membuka mulut. Nyonya Muda Ye, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Setahuku, Tuan Muda Ye adalah seseorang yang sangat cerdas. Hari ini kita sudah berhasil menemukan banyak orang, di antaranya ada orang tua dan anak kecil, bahkan mereka saja bisa selamat. Apalagi dengan orang yang luar biasa seperti Tuan Muda Ye. Ia tentu akan baik-baik saja. Benar. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, seseorang juga ikut berkata, Tuan Muda Ye itu sangat hebat, Anda tenang saja, dan mencari tempat untuk istirahat semalam. Mungkin saja kalian sudah bisa menemukannya besok. Audrey Han tidak berbicara, dan tetap berdiri di sana. Tubuhnya kurus, namun memiliki kekuatan yang mengejutkan. Di tengah laut yang begitu bahaya, menyelamatkan orang adalah sesuatu yang sangat bahaya. Apalagi hari sudah gelap, orang-orang pun tidak dapat melihat sekeliling dengan jelas. Jika mereka lanjut mencari, mereka juga belum tentu bisa menemukan orang. Kalau mereka menemukan sesuatu yang bahaya ataupun kesulitan, maka nyawa tim penyelamat mungkin saja bisa terjebak dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika langit menjadi sangat gelap, tim penyelamat pun kembali. Tentu saja,
mereka juga kembali dengan beberapa orang yang berhasil diselamatkan. Audrey Han tentu saja tidak pergi. Audrey Han juga merasa tidak berdaya dan tidak dapat langsung menariknya secara paksa. Audrey Han hanya bisa terus menemani, dan membiarkan Siskasu membawakan air hangat untuk Audrey Han. Seperti tahu harus menyisakan sedikit tenaga, jadi Audrey Han tidak menolak makanan yang dibawakan oleh Audrey Han. Apapun yang diberikan oleh Audrey Han, ia pun tetap memakannya. Hanya saja makanan yang disantapnya seperti makanan yang tidak ada rasa sama sekali. Tampang Audrey Han ini pun hanya membuat orang lain merasa semakin kasihan. Saat tim penyelamat tiba di daratan, Audrey Han yang sebelumnya terus menyantap makanan tiba-tiba melempar asal makanan yang berada di tangannya, lalu menarik tepi gaun pengantinnya dan langsung berlari menghampiri mereka. "Hati-hati, Audrey!" Saat Audrey Han melihat Audrey Han berlari ke depan, dan hampir saja tersandung karena gaun pengantinnya, wajah Audrey Han pun langsung memucat, dan segera pergi membantunya untuk berdiri. Setelah tim penyelamat tiba di daratan, mereka pun melihat seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin dengan kulit putih dan paras wajah yang cantik. Meskipun gaun pengantin serta riasan wajahnya sudah tampak berantakan, namun pada malam hari yang sangat gelap ini, ia malah seperti menjadi sinar di sana. "Maaf mengganggu, suamiku juga menumpangi pesawat ini. Aku ingin melihat apakah ada keberadaannya." Audrey Han segera menghampiri dan menjelaskan. Segerombolan orang ini langsung mengerti, dan salah satu dari mereka pun mengangguk berujar, "Jika Anda ingin mencari, mari ikut kita pergi ke rumah sakit terdekat." Beberapa dari mereka ada yang tersedak air dan ada yang ketakutan. Pokoknya kondisi mereka tidak begitu baik. Setelah dokter di luar melakukan pertolongan yang mudah, beberapa orang ini akan segera diantar menuju rumah sakit. Karena mereka sudah berkata seperti itu, Audrey Han tentu saja dapat mengerti, dan beberapa orang ini baru saja berhasil diselamatkan, tentu saja nyawa mereka masih dalam kondisi yang sangat bahaya. Jika sekarang ia pergi ke sana, maka ia akan mengganggu mereka, jadi ia hanya bisa mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi ke rumah sakit. Terima kasih atas pengertiannya." Audrey Han hanya bisa mundur beberapa langkah ke belakang, lalu membalikkan tubuh mengikuti Audrey Han untuk menunggu di luar. Karena hari sudah sangat malam, sebelum tim penyelamat meninggalkan tempat, pemerintah pun menutupi lokasi kecelakaan. Sebelum pagi hari menjelang, siapapun tidak diizinkan untuk mendekati. Mungkin dikarenakan kedatangan Audrey Han yang membuat mereka sadar, bahwa di belakang sana mungkin saja ada beberapa anggota keluarga korban yang bisa datang kemari. Mereka takut akan terjadi sesuatu, oleh karena itu mereka hanya bisa menutupi tempat ini. Setelah Audrey Han naik mobil, supir pun mengikuti mobil ambulan di depan menuju rumah sakit. Sebenarnya hati Audrey Han merasa sangat tidak tenang, karena ia tidak tahu apakah Golden Ye berada di dalam mobil ambulan atau tidak. Orang-orang yang berhasil diselamatkan masih membutuhkan pengobatan, ia tentu saja tidak boleh begitu egois, untuk maju ke depan sana dan melihat, lalu membiarkan semuanya menunggu. Nyawa orang lebih penting dari apapun. Setelah tiba di rumah sakit, Audrey Han mereka terus menemani Audrey Han, karena berita ini telah menyebar luas di daerah setempat. Para pasien di rumah sakit juga mengetahui berita ini, jadi saat melihat anggota keluarga korban, apalagi melihat Audrey Han yang terlihat berantakan dengan gaun pengantinnya menunggu di rumah sakit, mereka juga tidak merasa aneh. Hanya saja saat mereka melihat Audrey Han, mereka pun memancarkan tatapan yang kasihan. Lagi pula kalau tidak ada apa-apa, siapa yang bisa mengenakan gaun pengantin ke rumah sakit? Entah sudah menunggu berapa lama, kedua kaki Audrey Han pun sudah mati rasa. Akhirnya ia pun mendapatkan kabar di mana mereka boleh menjenguk pasien, karena orang-orang yang berhasil diselamatkan sudah berada dalam kondisi yang stabil. Awalnya Audrey Han tidak enak hati untuk membuka ruang inap satu persatu, karena takut mengganggu orang yang tengah istirahat. Ia pun hanya bisa mengeluarkan foto bertanya kepada suster.
Setelah suster melihat foto Golden Ye, matanya terlintas tatapan terkejut, selanjutnya ia menggelengkan kepala. Orang yang diantarkan ke rumah sakit tadi, sepertinya tidak ada yang memiliki paras wajah sepertinya. Raut wajah Audrey Han sedikit berubah, Andre Han yang berada di sebelah pun maju selangkah. Suster, tolong Anda berpikir ulang dengan lebih teliti lagi. Lagi pula orangnya mungkin saja sudah rendam terlalu lama di dalam air laut, sehingga tampangnya terlihat berbeda. Apakah Anda sudah yakin kalau orang ini benar-benar tidak ada di sini? Bersambung.